Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Kristus, saat ini kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Firman Tuhan saat ini terambil dari kitab Yesaya pasal 42, dimulai dari ayat pertama hingga ayatnya yang ke-9. Yesaya 42, dimulai dari ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Demikianlah firman Allah. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara, atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain, atau kemasyuranku kepada patung. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Allah. Saudara-saudara yang terkasih, kita mungkin pernah mendengarkan dan tentu paham dengan ideologi dasar Indonesia, yakni Pancasila. Pancasila terdiri dari 5, sesuai dengan namanya, panca yang berarti 5 dan sila yang berarti aturan. Dalam sila kelima kita mengetahui, dan kita sering mendengarkannya berulang-ulang di ceramah-ceramah maupun di dalam pidato-pidato kenegaraan. Sila kelima berbunyi demikian: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan. Apa itu keadilan? Kita sering tidak paham keadilan. Kita sering menghiraukan keadilan. Kita sering tidak menginginkan suatu keadilan, karena keadilan bagi kita bukanlah suatu keadilan. Karena apa? Karena kita masih memegang ego, egois, rasa memperdulikan diri sendiri, rasa tidak ingin memperdulikan orang lain. Itulah ego yang ada dalam diri setiap manusia. Egois adalah ciri dasar manusia yang menjatuhkan setiap manusia ke dalam jurang dosa. Saudara-saudara yang terkasih, jika keadilan harus ditegakkan, maka tentu ada sanksi. Dari antara Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, mungkin pernah mengalami yang namanya terkena sanksi. Apakah itu sanksi karena mungkin lupa membawa topi ketika upacara, atau sanksi yang ringan-ringan, sanksi yang sedang, atau bahkan sanksi yang berat? Saudara-saudara, sanksi dipergunakan untuk setiap orang yang melanggar setiap aturan yang telah disepakati. Aturan yang telah disepakati berlaku untuk semua manusia, sehingga kita boleh menerapkan keadilan. Demikian juga halnya dengan Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang maha adil,
Tuhan adalah Tuhan yang memberikan keadilan kepada umatnya, siapapun dia. Namun, pertanyaannya kepada kita, sampai di mana kita merasakan keadilan Tuhan sedemikian rupa dalam hidup ini? Karena seringkali kita mengatakan, "Oh Tuhan, di manakah Engkau? Oh Tuhan, ketika aku mengalami sakit, di manakah Engkau? Bahkan ketika Engkau mencabut nyawa yang mungkin kita kasihi, yang mungkin kita sayangi dari tengah-tengah keluarga, di manakah Engkau Tuhan? Apakah Engkau adil sebagai Tuhan yang maha adil? Jika Engkau adil, di manakah kasih-Mu?" Itu mungkin pertanyaannya. Sebelum menjawab dan menjabarkannya, saya memberikan satu ilustrasi bagi kita. Seorang bapak yang berumur setengah abad, 50 tahun, hendak pergi ke pasar. Dia membawa motor. Ketika di perjalanan, dia tidak menggunakan helm. Sesampainya di persimpangan lampu merah, pertama-tama dia menabrak lampu merah. Yang tentu kita ketahui ini adalah melanggar peraturan yang telah kita sepakati. Sejauh 10 meter, petugas polisi lalu lintas kemudian datang mengejar bapak tersebut, sehingga dia sedikit terbirit-birit berlari. Karena lagi-lagi seperti tadi yang saya katakan, kita ini manusia egois. Kita sudah tahu salah, namun ketika kita dikejar polisi, kita berusaha untuk lari juga, begitu. Nah, saudara, ketika bapak polisi mengejar bapak tersebut, dan di suatu tempat, bapak tersebut akhirnya menyerah, sehingga dia menyerahkan surat-suratnya. Namun bapak tersebut haruslah mendapatkan sanksi. Mengapa? Karena bapak tersebut telah melanggar aturan yang kita sepakati demi keselamatan kita. Peraturan pertama yang dapat kita lihat dari sini adalah bahwa setiap orang yang melanggar hukum, setiap orang yang melanggar ketentuan harus mendapat sanksi dan hukuman. Sanksinya banyak, ditilang, atau mungkin ada sanksi yang baru, disuruh push up, lari-lari, dan sebagainya. Namun bapak tersebut disuruh tilang dan harus membayar uang tilang. Pertanyaannya, apa refleksi daripada bapak tersebut? Pertama, dia kesal. Karena apa? Karena dia masih merasa egois. Dia tidak bertanggung jawab atas apa yang ia perbuat. Sehingga baginya ini adalah suatu nasib buruk bagi saya, karena saya kena tilang. Tetapi dia tidak memperhatikan bahwa ada kasih di dalam peraturan tersebut. Sehingga jika dia tidak menabrak atau jika dia tidak tabrakan, dia akan selamat. Karena apa? Karena dia mematuhi peraturan. Itu adalah bukti kasih daripada peraturan yang dibuat pemerintah atau yang dibuat manusia sebagai konvensi. Katakanlah konvensi atau peraturan yang disetujui bersama sehingga teratur. Itu bentuk kasih. Saudara-saudara yang terkasih, saya berkata demikian. Ayat ini ingin mengatakan bahwa Kristus adalah hamba Allah yang telah ditentukan sejak perjanjian lama. Jarak Allah sebelum Kristus hadir begitu jauh, transenden dan manusia yang tidak terjangkau. Di dalam perjanjian baru, kita mungkin pernah mendengar dan membaca, upah dosa ialah maut. Ini suatu peraturan dan suatu hukuman dan sebagai suatu sanksi atas manusia. Ketika kita berbuat dosa, maka suatu saat kita akan menerima sanksinya. Saudara, Tuhan tidak pernah berbohong. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Tuhan tidak pernah mengingkari firman-Nya. Maka setiap orang yang tidak melaksanakan peraturannya akan terkena hukuman. Namun, saudara-saudara, berita Injil dan berita sukacita kepada kita hari ini yang menyegarkan jiwa-jiwa saudara dan jiwa saya adalah bahwa Kristus telah membayar semua sanksi tersebut dengan kasih-Nya.
Kristus telah menyelesaikan semuanya sehingga kita terhindar dari maut. Jika kita bertanya, apakah Allah adil? Allah sangat adil. Karena kita yang berdosa harus dihukum. Apa hukumannya? Kita harus mendapatkan maut. Namun Allah juga Maha Kasih. Dia mengasihi umatnya. Dia tidak ingin umatnya jatuh ke dalam dosa dan terus-menerus berputar-putar. Sehingga dia hadir dari seorang perawan Maria. Dia hadir dari seorang perawan Maria. Sehingga dia boleh menyelamatkan dunia ini. Menyelamatkan aku, menyelamatkan saudara, bapak, ibu. Ini bukti kasih Tuhan. Maka Tuhan di satu sisi memang maha adil, namun tidak memungkiri bahwa dia juga adalah maha kasih. Itu terbukti di dalam salib Kristus. Dia adalah maha adil. Antara kita dengan Allah harus tegas. Namun saat itu juga dia adalah maha kasih. Dia rela setara dengan kita menjadi daging. Dari perawan Maria, dari orang yang tidak berada. Maria adalah wanita miskin, saudara. Kenapa Allah memilih itu? Karena dia tidak ego. Tidak ego sama seperti manusia, tidak egois. Sehingga saudara-saudara, ada satu aplikasi yang saya ingin katakan kepada saudara. Ada suatu cara untuk menghidupi perjalanan iman ini, menghidupi perjalanan salib kita. Setiap kita menghidupi perjalanan salib kita masing-masing. Caranya adalah pertama, perbanyak sudut pandang saudara. Perluas pola pikir saudara. Jangan melihat sesuatu itu sebagai hal negatif. Coba berpikir lebih positif. Melihat makna-makna yang positif yang boleh membangun kehidupan dan kesejahteraan kita. Dengan demikian, kita akan melaksanakan buah-buah daripada iman kita. Kita beriman kepada Kristus yang hadir sebagai Allah yang tersalib. Maka kita harus bertanggung jawab satu sama lain atas keselamatan itu. Tidak mungkin kiranya Tuhan telah memberikan keselamatan lalu kita hanya berfoya-foya dengan keselamatan itu. Itu tidak bertanggung jawab, saudara. Kita dituntut Tuhan untuk bertanggung jawab atas semua keselamatan yang Tuhan berikan. Kita saling tolong-menolong. Kita rajin beribadah. Kita saling membantu siapapun dia. Ingat, Tuhan adalah yang maha kasih. Maka ketika kasih Allah itu tidak memperlihatkan hanya untuk identitas satu saja, hanya untuk agama satu saja, hanya untuk suku satu saja, hanya untuk ras satu saja, hanya untuk gender satu saja. Tidak. Namun Allah maha kasih untuk siapapun yang datang kepadanya dengan rasa bersyukur dan ingin bertanggung jawab atas keselamatan yang Allah berikan. Saudara-saudara, tema kita adalah untuk bertanggung jawab atas iman kita. Tema kita adalah perjalanan iman kita. Mari kita melakukannya dengan tanggung jawab, sehingga kita sebagai umat Nasrani, sehingga kita sebagai umat-umat Allah memperlihatkan bahwa Allah yang mati, Allah sebagai Kristus manusia yang rela hidup dengan kita sebagai daging, rela mati untuk menebus dosa-dosa kita. Itulah buah dari iman kita. Kiranya kita dimampukan untuk melakukan segalanya itu, dan kiranya roh Allah diam di antara kamu, sehingga kita melakukannya dengan baik dan benar di mata Allah. Terpujilah Kristus. Amin. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur atas berkat karunia-Mu. Karena Engkau mengingatkan kami bahwa sungguh Engkau adalah Allah yang maha adil. Tetapi demikian juga Engkau memperlihatkan kasih-Mu yang sungguh luar biasa kepada kami. Ya Tuhan, terima kasih atas semua keselamatan ini. Terima kasih Engkau telah menarik kami dari jurang maut. Maka kami harus menuntut diri kami sendiri untuk berlaku bertanggung jawab atas keselamatan ini. Ya Tuhan,
biarkanlah roh-Mu hidup di dalam hati kami, sehingga kami boleh bertanggung jawab atas iman dan kepercayaan kami kepadamu. Terpujilah Engkau hari ini kekal untuk selama-lamanya. Amin.